ya. Janggungan Pak Mumo ya teman. Ya, nuhun. Kang keras kalau. Oh, alhamdulillah. Ya, nuhun. Salam damang. Pangestu aja. Sehat? Alhamdulillah. Ya tahu 7. 2 jam setengah. Orasi ilmiah dengan tema strategi membangun soft skill yang relevan dengan dunia industri investasi dan kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Dedi Mulyadi SHMD. Namun sebelum itu, mohon izin untuk menyampaikan CV orator terlebih dahulu. Nama lengkap Haji Dedi Mulyadi SHMD. Lahir 11 April tahun 1971, beliau aktivis dan politikus Indonesia. Riwayat pekerjaan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Barat 7 dan duduk di Komisi 6 dari 2019 hingga 2023. Menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode berturut-turut dari 2008 sampai 2018 dan masa jabatan kedua 2013 sampai 2018. Sebelum diangkat menjadi bupati, beliau terlebih dahulu berkarir sebagai wakil bupati dan legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 1999. Untuk itu, marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Haji Dedi Mulyadi SHMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para lunan kasuhun meninggali nu dipamri ajri kapihatur kahiyang rumuhun Gusti Rumah Suci yang merubeng alam menawasa sadaya alam bihari alam kiwari jeung alam pois alam karampa alam karasa jagat geurang jagat penting mugia kasepuhan abah sepuh kahiji abah sepuh kadua ngauban urang sadayana iliwirna angin jadi pitutur hirup muga mulia waluya salawasna pun sampun rahayu. Dengar kalimat ini dianggap kalimat buhut, dianggap kalimat tidak bermakna dan dianggap bukan kalimat filsafat karena kita terlalu terdogmatis oleh kerangka berpikir formalisme beragama dan kerangka berpikir formalisme akademik. Saya hari nama rek nyarita Sunda kan direkam nanti bisi belum anu teu ngartieun sok asupan TikTok bahasa Indonesia aja biar nanti yang Jakarta yang orang mana-mana mengerti karena dunia digital itu dibaca oleh banyak orang agar tidak menjadi salah tafsir karena sekarang lagi musim-musimnya memotong-motong kalimat saya agar bisa menurunkan elektoral. Pertama, para kasepuhan, kenapa saya nyebut abah sepuh kahiji, abah sepuh kadua? Karena dalam perspektif pandangan teologis yang saya miliki, Abah Anom itu ketika jumeneng. Ketika sudah tidak ada, maka dia menjadi abah sepuh dan disepuh. Maka si Sultan Hamengkubuwono itu selalu Hamengkubuwono 1, 2, dan 3. Ini pandangan saya lebih memandang abah sepuh kahiji, abah sepuh kadua, abah sepuh katilu, abah sepuh kaopat. Apa yang disebut dengan abah sepuh adalah orang yang dituakan, orang yang disepuhkan. Negeri ini banyak pemimpin, negeri ini banyak birokrat, negeri ini banyak politisi, negeri ini banyak sarjana, profesor, doktor, insinyur, tetapi sulit yang disepuhkan, sulit yang dituakan. Perspektif ini ada dalam perspektif lingkungan karena kita bicara manajemen. Apa sih yang menjadi problem Sunda hari ini? Dan Sunda itu bukan Jawa Barat. Jawa Barat itu kecil banget untuk disunahkan. Sunda itu sebuah nilai universal yang dia mengajarkan tentang hidup dan kehidupan. Maka saya akan memulainya. Saya kenapa nggak duduk di sini?
Karena ini bukan tempat duduk saya. Dalam perspektif kebudayaan, itu kan orang-orang yang berkebudayaan yang kita kadang mengejek mereka, itu ada yang menyebut ini adalah Brahmana, ini adalah Sudra, ini adalah Waisa. Bagi saya ini adalah tempat duduknya Brahman, dan saya ini kategorinya adalah kesatria. Kalau kesatria sejajar dengan Brahmana itu berbahaya, karena orang Brahmana itu sudah punya kasta tersendiri. Kalau dalam era kerajaan Pajajaran disimpannya di altar, yaitu mereka yang sudah tidak lagi berpikir tentang kepentingan personality dia. Dia tidak butuh lagi cerita tentang makanan, dia tidak butuh lagi cerita tentang pakaian, dia tidak butuh lagi cerita tentang kendaraan, dia tidak butuh lagi cerita tentang kampus dan berbagai kebutuhannya. Karena apa? Karena ketika berjejer dengan kesatria, nanti satria memenuhi kebutuhannya, maka Brahmana digiring seiring dengan kepentingan satria, dan itu berbahaya. Betapa tidak seorang nilai-nilai akademis yang itu harus netral, itu harus nol. Saya katakan nol, bukan kosong. Itu harus nol. Maka dia didegradasi dengan bantuan komputer agar mengikuti keinginan Kemenak. Didegradasi dengan bantuan gedung kampus agar mengikuti keinginan pemimpinnya. Menurut saya ini sangat berbahaya ketika kaum Brahmana, orang-orang yang duduk dalam singgasana Lauhul Mahfuz tingkat tinggi, yaitu di alam ide, kalau kata Aristoteles, itu ada orang di alam ide, itu masuk dalam tingkat kebutuhan, sangat berbahaya. Sehingga saya menyampaikan, ini era pilkada, janganlah pernah pesantren-pesantren dan kampus-kampus menyatakan dukungan pada perseorangan, karena itu adalah kalimat-kalimat yang menyesatkan dan berbahaya. Karena suatu saat ketika negara dalam keadaan genting, negara tidak ada orang-orang yang netral, orang-orang yang bersih untuk meluruskan kepentingannya. Karena apa? Karena semua orang tidak akan pernah mengikuti. Jangan pernah dengar omongan dari Suryalaya, karena pendukungnya Deddy Mulyadi kan bahaya. Saya termasuk orang yang tidak pernah mau untuk meminta dukungan dari ulama. Kenapa? Ulama harus mendukung siapapun, mereka yang menjalankan titah-titah kebenaran sesuai dengan firman Allah. Mari kita luruskan diri ini ke arah yang lebih sempurna. Tidak boleh terlibat dalam partisan. Andai kata pun ada anaknya, ada cucunya yang ikut dalam berpolitik, sebaiknya ngomong begini, pek wae incu ama anak ama neangan pendukung sorangan ulama mawa ama marek minut nuturkeun saha wae, rek nuduhkeun ka saha wae asal jelema aya di jalan bener. Ini cara saya hari ini. Makanya kalau ciri-ciri pemilu itu gampang. Makin banyak orang datang ke pesantren, itulah akan menjelang pemilu. Dan di situ dijanjikan nanti akan dibangun gedung-gedung ini, dibangun gedung kini, bangunkeun we da anggaran negara, da kewajibanana atuh eta mah geus tong dihubungkeun jeung dukungan jeung pilihan. Enggak usah. Rada gaya urang ngomong. Nah, kemudian yang keduanya adalah saya ingin bercerita tentang sedih saya. Bagi saya, orang yang mungkin tidak terlibat dalam sebuah organisasi di Suryalaya, tetapi saya selalu memahami bahwa roh orang-orang saleh itu tidak akan pernah dibatasi oleh organisasi TIN. Roh itu tidak ada struktur jabatannya. Bagi saya, roh itu akan selalu dekat dengan orang-orang yang dalam dirinya ada kalbu yang terbuka untuk dihinggap. Saya kalau masuk TKN, air mata saya selalu jatuh. Kenapa? Karena tempat ini walaupun sederhana, itu memancarkan aura spiritual, bukan aura ritual. Aura spiritual itu terpancar dan selalu masuk dalam relung hati saya, bahwa gerak balik ujang, gerak balik ujang. Makanya kalimat manajemen awal saya itu tadi adalah alam bihari, alam kiwari, alam poisu. Alam bihari, alam kiwari, alam poisu itu apa?
Alam bihari, alam kiwari, alam isu itu bagi saya itu adalah satu kesatuan alam, bukan alam yang terpisah. Karena itu satu kesatuan alam, maka setiap manusia itu dalam setiap waktu dia harus mendialogkan dirinya dengan alam birahi, alam bihari, bukan alam birahi. Karena saya tidak lagi birahi sekarang. Alam biharinya, bagaimana manusia tidak mendialogkan dengan alam biharinya? Dia tidak akan pernah bertemu dengan pemilik kebirahian. Dia akan bertemu dengan pemilik alam asalnya. Maka alam asal itu orang Sunda menyebutnya adalah mulih kajati mulang kaasal. Mulih kajati mulang kaasal itu selalu dimaknai sebuah kematian. Dalam perspektif saya adalah mulih kajati mulang kaasal adalah orang yang kembali pada jati dirinya. Siapa dia, lagi di mana dan akan kemana. Maka kemanapun dia pergi, dia tidak akan pernah jauh dari alam asalnya. Alam asal spiritual orang Sunda itu tidak akan terlepas dari alam asal spiritualnya Abah. Itu alam asalnya. Ari Abah teh saha? Eta mah jirimna. Anu boga jirim saha? Anu boga asalna. Maka bagi saya kemursidan itu bukan formalisme. Bagi saya masuk ke dalam alam kemursidan itu bukan formalisme. Ketika kemursidan menjadi formalisme itu berbahaya. Banyak orang-orang yang menjadikan baju-baju kemursidan menjadi baju-baju untuk menutupi dirinya. Ini berbahaya. Sama dengan reformasi ketika zaman Pak Harto, asal masuk partai baru maka menjadi partai, maka dia menjadi seorang reformis, padahal itu lagi cuci gudang. Karena alam kemursidan itu alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar itulah alam kesadaran. Karena alam kesadaran maka alamnya alam mahabbah. Maka alam mahabbah ada dua tingkatan dalam pemandangan saya itu. Yang pertama adalah ada kalimat orang Sunda secara teologis. Kalau orang Sunda dianggap kafir, orang Sunda dianggap musyrik, orang Sunda itu dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman. Gerang ngaraji atau ujang kajero, ulang ngarajina keluar. Lamun karajina keluar amal pernah jadi orok, menjadi orok maka jero. Yang keluar itu masturbasi itu onani namanya. Namun hayang jadi maka jero. Karena kajero orang Sunda itu kalimat awal dirinya saja sudah menamakan diri jisim kuri. Ini manajemen tuh nanti akhirnya pada industri profesionalisme. Soft skill katanya Pak Undang bilang. Namun aing dengar gitu. Jisim kuri itu ada 3 penggalan kalimat. Yang pertama adalah ada jiri. Ini badan kita. Namun cekal asetna itu juruhut bahal gitu. Awak sakujur. Awak sakujur itu orang Sunda. Itu bayangin, nggak ada di bahasa Indonesia yang seperti ini. Di luhur sausap rambut, dihandap sahibas dampak. Bayangin, meletakkan diri dalam kerangka kesucian diri. Bagaimana rambut? Sausap rambut. Kalau sausap rambut, ulah ngece orang Sunda terbunuh manusia. Orang Sunda mah tadi titah geti baheula sudah masuk alam sadar. Apa geus alam kesadaran? Geus alam kesadaran mah geus tenembok, geus tengareun, rem sidak rem sinuku tunggal, tangan loro dadian tunggal, ana awas boten awas, ana ambung boten ambung. Arti ngait mana meta menekung ka rumah aku ngabrantang ka rumah kasamudas medi kaya widik. Rek naon? Urang pakarek puasa 30 poe kayak aku nang kudu bilang. Sahur diumumkan, kudu make TV. Udang dihudangkan, kudu make speaker di bareng bedung. Can kasadaran udang isi dihudangkeun. Wah poe ngaduan maghrib, buan adan, buka di tarungguan. Berarti kan masih masuk dalam alam ragawi, bukan alam rohani. Kalau sudah masuk alam rohani, geus moal nungguan sahur, moal nungguan boka, kudu ditunggu dangke ge datang sorangan. Nah, jadi kesurupan. Nah,
tutur sausa pramut ya hanap saibas dapat. Kemudian cara mandinya kumaha orang sunat teuleum. Masih teuleum, mesti kudu diajarkeun deui. Mandi kudu kieu, teu kudu teuleum. Ai teuleum apa kapasehan kabeh dilelepkeun, dirina dilelepkeun teuleum. Tah, geura tareuleum atuh ulah ngaku kaum spiritualitas, tong ambul-ambulan mah geura teuleum. Lamun ambul-ambulan kabeh nu teuleum teh saha? Sabab ke hiji waktu urang butuh jelema nu keur teuleum bakal dipenta ucapanana jeung panitahna. Sabab ambul-ambulan mah gadengna ge unggal poe bosen. Berulang-ulang mah selain jampe ngaranna eta mah sastra. Nah, ini dia handap saibas dapan, artinya apa? Kepalanya harus senantiasa bersih, kakinya harus senantiasa bersih, pikirannya harus bersih, kakinya harus bersih. Kalimatnya sederhana, bisa nurus bumi ngapak mega, lompat dina luhur cai, sudah pada tingkatan kemahaberataan kalau dalam kebudayaan. Nah, itu. Yang kedua adalah jirim isim. Nah, ini isim. Isim itu oleh orang-orang Cina, oleh orang-orang Korea, oleh orang Amerika itu diterjemahkan menjadi SIM card, chip. Itulah yang bisa mengendalikan handphone, gawe. Itulah yang bisa mengendalikan sistem. Itulah yang percakapan yang sudah dihapus pun nggak bisa, dia tetap bisa dibuka. Maka Anda tidak percakapan yang sudah dihapus pun, kasus Pina 2016 bisa kok dibuka percakapan. Bisa. Kenapa? Karena pencatatannya tidak akan titik koma pun yang hilang. Dalam diri manusia itu ada isimnya, yang seluruh percakapannya, yang terucap, yang tidak terucap, maka dia akan senantiasa tercatat. Tidak ada penghapusan dosa, itu tidak ada, karena catatannya tidak akan hilang. Jadi kita mendapatkan dari Allah Rahman jeung Rahim, siapa lain dileungitkeun aya dan dihampura. Bener mah opa, tapi kalau lantaran ngapoe rajin ngepelna, kakak masuk merek kopi ngapoe guru nanya angeun, naik ujang, lain pinterna ujang baku bagirna. Ulah kok Gusti Allah teh urang mah kunci surga ge di peta ti aya. Nah, ini. Nah, karena isim, maka isim itu di dalam, di jero. Kulantaran isim teh di jero, kadek eta jirim kudu nyambung jeung isimna. Kumaha supaya isimna aya kartuan, aya pulsaan wae, aya kuotaan wae eta ulah tadi. Gitu, kudu dahan memeh lapar, kudu sare memeh tunduh, kudu udang memeh nyaring, kudu wareng memeh anggeus. Cek urang Sunda mah, ieu barudak saya mahasiswa sederhana, nggak Anda belajar kesuksesan, Anda baca buku manajemen 70 nggak akan sukses. Taruhan moal paling bisa ke hafalan akademik gampang. Yang kunci sukses soft skill, ya kan, attitude, budi pekerti, jirim, isim apa itu? Kia atau kalimat nate sederhana, ujang moal menang perah lamun teu peuli, si guru cileun kentel peucit. Ai dede mulia di kikieuan aya sok macam utara. Ieu. Terus nu kaduana, emang promosi rumna kumaha? Da tiba-tiba ukur kitu we, guru cileun kentel peucit. Maka kenanya kabatur Kang Dedi badannya ideal terus nah. Nya heuh apa guru cileun kentel peucit, murangan sare, murangan dahar, eta kunci kesuksesan. Jadi tukang dagang, udah orang Sunda teu maju-maju dagang nanti siga urang Cina, agul ku payung butut. Kajenting tekor asal sokor, karek boga proyek PKL 200 juta penunjukan di Pemda geus nyandung. Karek boga pagawean 10
100-200 juta geus nganyuk mobil, motor geus diganti, gaya. Urang Cina tingali dahar bubur sia can toko 7 mah. Di penting teh hudang mikir. Gaya dia lagi jadi orang Sunda kunaon saya berhasilna. Robah graminismena abah kolot urang geus ngajarkeun eta heula sing keyeung asal keyeung tantu parem. Feminisme teu luhur asal keyeung gawean geus ulah ngomong gawean leutik jeung gede nu gede teh tilu leutik heula dimimitian tilu leutik heula kabeh perkara teh tilu leutik heula. Nah jagung dijieun ku Cina serenting dijieun ku Cina nu leutik wae dicokot ku Cina ulah nyalahkeun Cina da sia mah sok nu leutik wae teu wani ngagawean da hayang langsung nu gede ujug-ujug we hayang jadi anggota DPR RI kabupaten heula. Ya, ulah yang ujung-ujung jadi mursyid. Ulah. Kan ai mursyid jeung teu mursyid mah Allah Gusti yang berbek alam. Begitu urang aku mursyid berarti teu mursyid. Apa kalimatna kieu? Hirup ukur sasamberan awak ukur sasampayan sariring-riring dumadi sarengkak saparipola sadaya kersanding Allah. Nah, nyebut lagi lain Allah. Nges tong di aku atau bisa gangan di aku nges kan baik ulah jiga maneh engke na kieu ciri orang intelektual adalah sirahna botak kacamatana tebal kan bahaya eta ciri-cirina eta asal nu botak akademis kan bahaya buku botak teh mikiran pamajikan kabur kacamata tebal teh memang penyakit ciri intelektual eta ciri intelektual intelektual. Ciri khas seniman gondrong awak teu kaurus jenggotan kamana ceuk saha iro lamun kitu mah urang Pakistan seniman kabeh bukna gerondrong nyarengotan. Ciri orang soleh adalah pakai baju gamis kamana mau tasbih di mana assalamualaikum ceuk saha eta mah simbol. Ari ciri orang mursyid nu kumaha sacidun metu saucap nyata ngomong teu pok nyarita teuang tapi kabeh jelema nurut begitu mursyid. Ari ngomong teu didenge batur ucap teu didenge batur lain mursyid. Di mana ayana eta teh budak buncit budak janggotan budak tumba disusul teu kasusul diudag teu kasampak nu aya kari gagak keur ngelak ulang tutumbul teu kudu diteangan da ke bakal kapan teu kudu di aku da ke batu ge bakal ngaku kan aya jelema nu butuh keneh pengakuan berarti kan jelema keneh nu boga kabutuh pan mursyid mah geus teu boga kabutuh. Nah ini mapakahan teh nah jadi kitu nah kelantaran itu bukan jadi sudahlah hentikanlah perspektif kita ciri orang kaya orang kaya itu gampang pakai jas pakai dasi bukmar eta ceuk saha ketua yayasan jas di dasi komputer can katebus itu baju di Amerika orang nyapu jalan raya selesai nyapu pakai jas di dasi makan di restoran itu baju. Kenapa? Udaranya dingin memang harus pakai jas pakai dasi agar tidak kedinginan. Baju eta mah baju baju mah simbol di Arab kabeh jelema make jas kageu mah make gamis ya kan harus digamis sami da eta mah baju. Ari baju mah ciri sabumi cara sadesa jawada utung bibitna sacarana lain nepak sejen ide naon hartina baju mah luyu jeung kabutuhanana dan teu mungkin atuh macul make gamis teu mungkin antar di pangsi hideung teu mungkin atuh mojek make gamis atuh meureun ka eta kamu jari-jari kan teu mungkin luyu jeung kabutuhanana salat nganggo gamis kanggo muslimah da mah teu sawios eta mah urusan pribadi masing-masing ulah sok ngageukeuh baju batur sabab can tangtu baju eta mah di baju maneh
Logor cek batur, sencet urang, ulang ukur batur, ku baju urang, ukur ku diri urang, batur ke sare ke kuring nyarita, urang teh salah sangka, saya teh ngadengekeun aing. Lamun urang keur nyarita di podium, jalma sare kudu syukuran. Naon sababna ucapan urang teh nganturkeun manehna kanu tibrakna sare. Kalau orang teh hese bisa sare teh baleunghan teh teu nginum obat sare. Gitu. Nu kan dituna buah-buah penting teh manehna teh kurang sare, numbuhan hinungna geuning. Itu udah lah ulah salah sangka terus. Ibu bade barokah tah. Sawios. Nah, eta isim anu kuring, aya anu kuring mah anu kuring, anu boga kurung geus tong diaku-aku. Nah, jadi soft skill itu Abah TKN itu mengajarkan kemajuan. Kemajuan apa? Kemampuan kita, diragawi kita, dinilai akademis kita yang ikat ini, yang saling sebagai ikat, dinilai pikiran ini yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Itu akan menjadi memiliki multi talent dimensi kalau memiliki rasa. Rasa itu akan melahirkan karsa. Karsa itu akan melahirkan karya. Maka seluruh karya itu berasal dari karsa. Seluruh karsa berasal dari rasa. Rasa cek apa disebut namana. Ari manah teh raja. Kulantaran raja nanti melahirkan apa? Melahirkan papat kalima pancer. Panon ku awasna, irung ku angseuna, ceulik ku danguna, letah ku ucapna. Lamun nyarita didengekeunana ku rasa, lamun nyarita didengekeun ku rasa katarimana ku jiwa. Lamun nyarita didengekeunana ku ceulik, ukur asup di ceulik kenca, kaluar di ceulik hatuhu. Kulantaran ku rasa, bunga poe Abah ngajarkeun meneku apa artinya dalam dunia industri. Perangkat pertama yang harus disiapkan dalam diri kita adalah kemampuan rasa itu. Kemampuan rasa itu apa? Kemampuan rasa itu akan melahirkan keuletan. Sifat ulet itu akan melahirkan dua hal, tidak mudah putus asa dan tidak mudah jumawa. Tidak mudah putus asa untuk apa? Kalau dia menemukan kesulitan-kesulitan, karena kalau memasuki pada dunia karya, maka kita akan ada tantangan. Karena ada tantangan akan ada kesulitan. Karena ada kesulitan, seperti latihannya orang tua kita dulu mengajarkan, melatih memasukkan benang ke jarum. Itu pendidikan. Karena itu melatihkan benang ke jarum, maka orang Tasik mengajarkan pendidikan dasar bagi anak-anak untuk memasuki era industrialisasi. Itu adalah belajar memasukkan benang ke jarum, belajar menenun, belajar menyulam, laki-laki belajar nganyam. Nganyam itu apa? Maka dia merangkai alur bambu itu dalam rangkaian-rangkaian yang rumit, yang tersusun rapi, yang melahirkan nilai estetika spiritualitas. Saya selalu mengatakan bahwa anyaman bambu adalah gambar yang nilainya tiada tara, yang mengalahkan lukisan-lukisan besar, dan itu sesungguhnya spiritualitas. Maka rumah-rumah bambu itu adalah rumah-rumah spiritual. Karena itu rumah spiritual, maka julangnya, julang apa? Julang apa itu melambangkan tritang itu di 2/3 persegi. Maka di situ orang-orang yang memiliki spiritualitas tinggi itu pasti memilih rumah bambu sebagai rangkaian spiritualitas. Kenapa rumah bambu? Karena bambu adalah pohon spiritual. Sangkan paraning dumadi, kata orang Sunda, itu cuma nyurup karena bambu itu adalah gambar kehidupan yang sebenarnya. Bambu dalam sisi letak apapun adalah nilai estetika, dan bambu adalah puncak dari ekologi. Bambu adalah pusatnya ular kobra. Maka ular kobra lalu ada di rumpun bambu, karena di rumpun bambu itu ada pusatnya ekologi. Dan pohon yang mampu menjaga sumber air dengan baik adalah pohon bambu. Dan orang sudah melambangkan dirinya bukan pada perkakas pedang, bukan pada perkakas keris. Orang sudah melambangkan dirinya dalam sangkan paraning dumadinya itu pada congo nyurup karena ciri peradaban Sunda
sudah dilihat dari peradaban bambu, kalau bambunya kuat, kebun bambunya masih di mana-mana, maka orang Sunda ada dari sisi adab. Kalau kebun bambunya sudah hilang, maka peradaban Sunda dan orang Sunda sudah hilang dari peradaban zaman. Ini disangka mistik oleh orang. Pada ikut. Nah, ini maka dari sini Cong menyuruh karena pujian di Sunda itu nggak ada pemenggalan ritual spiritual, dia satu sosial, dia satu kesatuan. Itulah Abah mengajarkan la ilaha